Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Media Afrina, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.1.A.10 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Adapun tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sahabat belajar, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Setelah memahami modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, maka saya melakukan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan menggunakan pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Math pada materi Salvolta. Peserta didik saya bagi menjadi beberapa kelompok agar mereka dapat berkolaborasi di dalam kelompok masing-masing. Pembelajaran menggunakan media PCR, Puzzle Cube Resolving berbantuan Android untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Sahabat belajar, saya membuat materi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Smart Apps Creator yang kemudian diintegrasikan dalam aplikasi Android yang digunakan sebagai sarana belajar peserta didik baik di sekolah maupun di rumah. Dalam media yang saya kembangkan, terdapat beberapa fitur seperti materi, kuis, video, dan referensi. Pembelajaran menggunakan pendekatan STEM untuk membuat siswa dapat memecahkan masalah serta berpikir kritis dalam menghadapi berbagai persoalan sehingga siswa dapat menciptakan produk yang dapat bermanfaat untuk menghadapi tantangan di era globalisasi saat ini. Di akhir pembelajaran, peserta didik membuat proyek sederhana pembangkit listrik dari bahan sekitar dan mempresentasikan hasil proyek mereka. Saya melakukan praktik baik yang berjudul penggunaan media PCR, Puzzle Cube Resolving berbantuan Android terintegrasi STEM pada pembelajaran kimia. Ada dua fokus best practice yang saya lakukan. Yang pertama, penggunaan media PCR, Puzzle Cube Resolving berbantuan Android terintegrasi STEM pada materi Salvolta dalam pembelajaran kimia. Dua, menciptakan pembelajaran yang efektif, kreatif, menarik, dan bermakna dengan menggunakan media PCR, Puzzle Cube Resolving berbantuan Android. Dalam best practice ini, media yang dikembangkan adalah media PCR, Puzzle Cube Resolving, yang merupakan sebuah alat berupa kubus yang memiliki 6 sisi yang terdapat materi kimia di dalamnya. Setiap sisi akan terkoneksi dengan puzzle yang berisi soal yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Peserta didik akan berdiskusi dan berkolaborasi dalam kelompok mereka masing-masing untuk menyelesaikan soal yang terdapat di dalam puzzle. Kemudian peserta didik menuliskan di dalam sticky note dan menempelkan pada storyboard. Bahan yang digunakan dalam pembuatan media PCR adalah karton bekas, kalender bekas, sticky note, dan storyboard yang terbuat dari styrofoam. Materi dan soal yang terdapat di dalam puzzle merupakan materi Salvolta yang merupakan subbab dari pokok bahasan reaksi redoks. Aktivitas pembelajaran menggunakan 5 tahapan, yaitu menggunakan sintak model pembelajaran PJBL STEM. Bentuk langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran best practice ini. Fase 1, reflection. Saya memulai pembelajaran dengan mengemukakan fenomena yang berkaitan dengan beberapa benda dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi sumber energi listrik. Kemudian saya memberikan pertanyaan untuk membantu siswa menemukan konsep sains dari informasi faktual. Siswa mencari informasi melalui e-book yang saya share di grup WA kelas. Fase 2, research.
Pada fase ini, saya membentuk kelompok kecil secara heterogen. Siswa memecahkan masalah yang ada dalam puzzle menggunakan media PCR. Cara menggunakan media PCR, yaitu ketua kelompok melemparkan kubus yang terdiri dari 6 sisi. Siswa akan mendapatkan amplop yang berisi puzzle dari sisi kubus yang didapatkan. Siswa berkolaborasi dalam kelompok untuk menyusun puzzle dan menyelesaikan soal yang ada di dalam puzzle tersebut. Saya membimbing siswa dalam berdiskusi, mengumpulkan informasi, serta memecahkan persoalan. Siswa diberikan waktu untuk menyelesaikan soal dan segera menempelkan jawaban pada storyboard. Salah satu anggota kelompok akan menjelaskan jawaban yang mereka dapatkan. Setelah itu, saya memberikan kuis menggunakan aplikasi Kahoot. Kelompok yang berada pada podium pertama, maka saya berikan reward. Fase 3, Discovery. Tahap siswa melakukan analisis terkait benda di sekitar yang dapat menghasilkan arus listrik. Fase 4, Application. Siswa diminta membuat prototipe pembangkit listrik berbahan sekitar. Fase 5, Communication. Pada tahap ini, siswa melaporkan perkembangan pembuatan pembangkit listrik berbahan sekitar sederhana pada tugas proyek mereka. Fase ini merupakan tahap akhir dalam pembuatan proyek PLBS sederhana, di mana siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil kerja proyek pembuatan PLBS sesuai prinsip self-volta dalam bentuk video yang di-upload di YouTube. Pada tahap ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan literasi digital. Pembelajaran kimia menggunakan media PCR mampu menjadikan peserta didik lebih aktif, kreatif, dan proses pembelajaran menjadi menarik dan bermakna. Semoga bermanfaat.